Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, Salam. Jumpa lagi pada malam ini 28 Januari 2022. Sebelum kita beristirahat malam, baiklah kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan. Karena itu mari kita angkat pujian yang mengatakan, apa yang dapat memisahkanku? Memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan sahabatku. Kelaparan ketelanjangan, tak satu pun, tak satu pun. Apa yang memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan sahabatku. Sakit, penyakit, pencobaan, tak satu pun, tak satu pun. Tiada satu pun seperti Kau, Yesus. Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku. Engkau Yesus sahabatku. Dalam segala keadaan Tuhan pasti terus menjaga kita. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan sahabatku? Aniayakah, penderitaanKah, tak satu pun, tak satu pun. Tiada satu pun seperti Kau, Yesus. Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku. Engkau Yesus sahabatku. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan sembah kami nyatakan ke hadapan hadirat-Mu Bapa, sebab Bapa begitu luar biasa dan dahsyat bekerja untuk kehidupan dan keselamatan kami, umat manusia. Malam ini sebelum kami beristirahat, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Karena itu datanglah dan berkati kami sekalian. Demi Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup itu, padamu kami berdoa dan menyambut firman-Mu. Amin. Umat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita mendengarkan kebenaran firman Allah yang akan dapat saya bacakan dalam kitab Habakuk
Habakuk pasalnya yang ketiga, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang kedua. Beginilah bunyi firman Allah. Doa Nabi Habakuk. Doa Nabi Habakuk menurut nada ratapan. Tuhan, telah kudengar kabar tentang Engkau dan pekerjaan-Mu, ya Tuhan, kutakuti. Hidupkanlah itu dalam lintasan tahun. Nyatakanlah itu dalam lintasan tahun. Dalam murka, ingatlah akan kasih sayang. Umat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus, malam ini kita belajar dari kitab Habakuk pasalnya yang ketiga. Kita mendapati satu pribadi yang menunjukkan satu model kehidupan yang sungguh luar biasa. Dan patut kita meneladani itu di dalam hari-hari hidup kita. Habakuk ternyata sekalipun ada di dalam situasi yang sulit, penuh dengan tantangan dan cobaan, tetapi Habakuk tetap menyatakan syukur kepada Tuhan. Tentu Habakuk mau mengingatkan kepada kita bahwa cobaan dan tantangan hari ini tidak boleh membuat kita menjauh dari hadirat Allah. Tetapi justru kita tetap ingat akan Tuhan dan menyatakan syukur kita kepada Tuhan di tengah-tengah situasi yang sulit yang kita hadapi di dalam hidup kita. Ternyata Habakuk itu pribadi yang percaya dengan penuh kepada Allah, bahwa hanya Allah lah yang bisa mengubah keadaan. Allah lah yang bisa mengubah secara kehidupan dunia ini. Dan Dia pasti akan memberi pertolongan bagi kehidupan kita umat manusia. Pengakuan dan pernyataan yang begitu luar biasa itu Habakuk menyatakan di saat Israel ada dalam masa yang sangat sulit, dalam penindasan dan tantangan yang amat besar. Tapi Habakuk mau mengingatkan kepada segenap umat Israel supaya mereka tidak boleh melihat tantangan dan cobaan dan derita yang sedang mereka hadapi itu, dan kemudian berkeputusan untuk menjauhkan diri dari hadirat Tuhan. Tapi sebaliknya di tengah-tengah masa sulit yang tengah dihadapi oleh umat Israel, Israel masih terus memandang kepada Allah sebagai satu-satunya yang bisa mengubah keadaan dan sejarah hidup dunia, sehingga dengan demikian dapat memberikan pemulihan bagi kehidupan umat manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, itu berarti kita belajar dari satu pribadi yang sungguh luar biasa, bahwa di tengah-tengah ancaman dan cobaan dalam hidup, di tengah-tengah kesulitan dan penderitaan yang kita hadapi, kita tidak boleh meninggalkan Tuhan di dalam hidup ini. Tapi kita harus tetap memandang kepada Tuhan, karena Dia satu-satunya yang bisa menolong kita. Sebagaimana pujian yang baru saja kita nyanyikan bersama,
Tidak ada sesuatu apapun yang bisa dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Justru Allah adalah satu-satunya penolong bagi kehidupan kita. Karena itu, apapun kesulitan dan tantangan yang tengah kita hadapi dalam hidup kita, dalam rumah tangga kita, di tempat di mana kita bekerja, di tempat di mana kita berusaha, kita harus tetap berkomitmen untuk tetap setia kepada Tuhan, sambil percaya bahwa ada waktu Tuhan untuk menolong dan melepaskan kita dari segala keadaan yang buruk yang sedang kita hadapi. Tuhan pasti memberi pertolongan bagi kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat dan sembah kami nyatakan ke hadapan hadirat-Mu Bapa. Karena Bapa begitu luar biasa menjaga dan melindungi kami, dan terus memberkati kami dengan kebenaran firman. Tolong kami supaya kami belajar dari kehidupan Habakuk yang sungguh-sungguh tetap berserah diri kepada Tuhan di tengah-tengah masa sukar dan sulit di dalam hidup. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang telah kami dengar. Malam sudah menjadi bahagian buat kami. Sesaat sebentar kami akan beristirahat. Karena itu kami berdoa, datanglah, tumpangkanlah tangan-Mu ke atas kami, supaya malam ini kami dapat beristirahat dengan aman ya Bapa. Ini doa kami Tuhan, ini sembah kami demi Yesus Kristus yang mampu membebaskan kami dari berbagai kesulitan yang kami hadapi dalam hidup ini. Padamu kami berdoa serta mengucap syukur. Amin. Umat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan pasti terus melindungi dan memberkati umat Tuhan sekalian. Shalom.